Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ayuhal hadirun, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah berfirman, dan insya Allah kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, kalian meninggal dunia kecuali dalam beragama Islam. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, Rasulullah pun telah mewasiatkan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasul bersabda, wahai anakku yang ada di belakang, wahai anakku yang sedang bersandar, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan jelek. Ikutilah setiap perbuatan maksiat. Dan salah satu kemaksiatannya adalah bercanda ketika khatib sedang berkhutbah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan jelek, engkau ikuti dengan perbuatan yang baik, perbuatan amal solih. Tamhuha, niscaya perbuatan amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang telah dilakukan. Tidak cukup sampai situ, Rasulullah kemudian melanjutkan wasiatnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kalian tuh berakhlak kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Berakhlak dengan orang Islam, tentu kita berakhlak dengan baik. Bagaimana dengan berakhlak dengan orang kafir? Bukankah kita punya tetangga orang-orang kafir? Bukankah kita punya tetangga, punya kerabat orang kafir? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa aja. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita semuanya siang hari ini diberikan nikmat oleh Allah berupa keimanan yang menghunjam di dada, sehingga menjadikan bapak-bapak semuanya,
para kakek-kakek semuanya, para ayah, emas-emas yang sudah hadir dan adik-adik yang hadir di sini melangkahkan kakinya menuju Masjid Utsman bin Affan. Perlu diketahui bersama, tidak banyak orang Islam yang melaksanakan sholat Jumat, tidak banyak, dan masih banyak mereka yang lalai sholat Jumatnya. Tidak banyak di antara orang yang sholat Jumat mendengarkan dengan khusyuk, tidak banyak. Banyak dari mereka bercanda, banyak dari mereka yang tidur, banyak dari mereka yang bermain handphone dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah bagi mereka yang mendengarkan khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita juga bersyukur dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita cara bagaimana menjadi seorang kakek. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah. Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi seorang guru, seorang kakak, dan lain sebagainya. Namun tentu pembahasan itu tidak cukup untuk kita bahas di waktu yang singkat ini. Jamaah sekalian semoga dirahmati Allah, masih ada banyak waktu untuk mempelajari itu semua. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa di antara jalan pintas, saya ulangi kembali, di antara jalan pintas menuju surga itu adalah dengan mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, membaca, berguru dengan guru, dengan ustadz dan ulama, dengan kiai, belajar. Ini adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kita semuanya yang menempuh suatu jalan, yang jalan itu digunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada para pencari ilmu itu untuk mencapai ke dalam surga. Maka silahkan, masih banyak waktu, 7 kali 24 jam untuk belajar mencari ilmu. Ayyuhal hadirun azallahu wa iyyakum. Hari Jumat ini adalah hari Jumat, dan setiap Jumat para khatib menjelaskan kepada para jamaah untuk senantiasa bertakwa dengan tujuan agar selama 1 pekan ke depan kita bertakwa kepada Allah. Jumat nanti pasti khatib akan mengingatkan kepada kita untuk bertakwa. Pertanyaannya adalah, 1 pekan kemarin yang kita sudah diingatkan oleh khatib itu untuk bertakwa, apakah 1 pekan ini membekas dalam hati kita? Seorang ayah, apakah sudah bisa menjadi teladan betul-betul untuk anaknya? Seorang guru, apakah sudah benar-benar menjadi teladan untuk para muridnya? Dan seorang kakek, apakah sudah bisa menjadi teladan untuk anak dan cucunya? Maka setidaknya kita patut berguru kepada salah seorang sahabiah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Kita mau berguru apa nih? Masih ingatkah kita ketika Rasulullah itu sepulang dari Gua Hira, kemudian dengan gemetar dan kedinginan setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian ketika sampai rumah, zammiluni, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah datang dengan benar-benar memposisikan diri sebagai istri yang solihah. Saat itu Nabi Muhammad SAW ketakutan, khawatir Nabi Muhammad menjadi orang yang dimurkahi oleh Allah. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Kalla ya Rasulullah, kalla." Sekali-kali tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absyir ya Rasulullah, absyir, berbahagialah
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Ya Rasul, demi Allah, Allah tidak akan pernah menjadikan kamu sedih selama-lamanya. Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu. Khadijah dengan imannya memberikan nasihat, fa wallahi la yuzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah membuat kamu sedih selama-lamanya. Karena Khadijah tahu betul bagaimana sikap Nabi Muhammad sebelum menjadi suaminya. Khadijah tahu betul bagaimana ketika Nabi Muhammad bekerja dengan Khadijah radhiyallahu anha. Paling tidak ada 5 bekal yang setidaknya kita bisa mengamalkan di 1 pekan ke depan. Apa yang pertama dari nasihat Khadijah radhiyallahu anha? Innaka la tasilur rahim. Wahai Rasul, aku tuh tahu betul kalau engkau itu selalu menyambung tali silaturahmi. Maka 1 pekan ke depan silahkan kita menyambung silaturahmi. Siapa saja yang belum pernah atau sudah lama kita tidak membuka WA atau tidak membuka komunikasi dengan saudara kita, silahkan buka komunikasi itu. Sudah lama saya tidak menelpon ayah saya, sudah lama tidak menelpon ibu saya, silahkan telepon, silahkan hubungi ayah dan ibu. Innaka la tasilur rahim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu sesungguhnya engkau itu selalu menyambung tali silaturahim. Nasihat yang pertama. Yang kedua, Khadijah mengatakan, wa innaka tasdukul hadits. Ya Rasul, aku tuh tahu betul kalau engkau itu adalah memiliki perbuatan, memiliki perkataan yang sangat jujur. Aku tidak pernah mendengar sedikit pun kebohongan darimu. Nasihat yang kedua, innaka tasdukul hadits. Aku tahu betul kalau engkau itu selalu berkata benar. Maka 1 pekan ke depan, wahai anak-anakku semuanya, 1 pekan ke depan silahkan jangan sekali-kali berbuat bohong dan selalulah kalian berkata jujur. Untuk para pelajar, ketika ulangan jangan sekali-kali nyontek. Karena perbuatan korupsi yang sekarang dilakukan oleh para koruptor, besar kemungkinan ketika SD, ketika sekolah mereka nyontek korupsi. Ayolah hadirun azyanallahu wa iyyakum. Nasihat yang kedua, supaya kita berkata jujur. Nasihat yang ketiga adalah wa tahmilul kalla. Ya Rasulullah, aku tahu betul engkau itu tahmilul kalla, suka meringankan beban orang lain. Rasulullah itu ketika melihat orang lain yang sedang merasa berat, Rasulullah membantu. Ketika melihat para sahabatnya kok merasa berat, dibantu untuk meringankan. Maka selama 1 pekan ke depan, silahkan ketika kita melihat ada tetangga kita, kita melihat istri kita melihat anak kita melihat ayah dan ibu kita yang sedang kesusahan, silahkan engkau bantu. Betapa bahagianya orang tua jika memiliki anak yang solih dan solihah. Selama 1 pekan ke depan, silahkan wa tahmilul kalla, engkau meringankan beban-beban orang lain. Nasihat yang ketiga. Berikutnya nasihat yang keempat, wa taqrid dhaif. Ya Rasul, aku itu tahu betul engkau itu taqrid dhaif, engkau itu selalu memuliakan tamu. Maka ada 1 istilah yang mungkin ini menjadi kata-kata mutiara ketika kita bertamu atau menerima tamu. Apa itu? Yaitu menjadi tamu yang sopan dan tuan rumah yang pengertian. Saya ulangi, menjadi tamu yang sopan dan tuan rumah yang pengertian. Menjadi tuan rumah yang pengertian. Rasulullah tuh tahu betul bagaimana cara menservis tamu. Rasul itu tahu betul, oh waktunya sudah jam segini, harusnya makan siang. Dikasihlah makan siang. Oh tahu betul jam segini tuh harusnya apa, kasih betul.
Maka menjadi orang yang peka itu perlu latihan. Nasihat yang keempat tadi adalah memuliakan tamu. Nasihat yang terakhir yang kita bisa ambil pelajaran dari Khadijah radhiyallahu anha, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Rasulullah itu selalu berani dalam menyampaikan kebenaran. Saya ulangi, Rasulullah itu menurut pengakuan Khadijah selalu berani menyampaikan kebenaran. Maka ayyuhal hadirun azallahu wa iyyakum, kenapa kok setiap Jumat para khotib mewasiatkan untuk bertakwa? Itu adalah supaya kita melaksanakan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Pertanyaannya, apa itu baik? Apa itu buruk? Rasulullah menjelaskan kepada kita, wahai anakku yang semoga dirahmati Allah, yang insya Allah akan saya sampaikan kepada khutbah kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun azallahu wa iyyakum, pada khutbah kedua ini kita akan mengetahui apa itu baik dan apa itu dosa. Terkadang kita bingung, apa sih baik itu? Apa toh dosa itu? Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya, albirru ma sakanat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Baik itu apa? Baik itu adalah ma sakanat ilaihin nafsu. Apa saja perbuatan, perkataan yang menjadikan hati, yang menjadikan jiwa itu tenang. Wa tama'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan hati itu merasa tentram. Jadi baik adalah apa saja yang menjadikan jiwa ini tenang banget dan yang menjadikan hati kita itu tentram. Itu adalah baik. Berikutnya lawan katanya, sebaliknya perbuatan dosa. Apa toh dosa itu? Rasulullah menjelaskan al-itsm ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Dosa itu, Rasulullah menjelaskan itu pada sahabatnya. Dosa adalah mahaka fi sodrika. Apa saja yang menjadikan hatimu itu gundah gulana, gelisah, hatinya sempit. Baik itu perkataan dan perbuatan. Dan kata kunci dosa adalah yang terakhir ini. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Dan kamu itu nggak suka kalau perbuatan kamu yang udah kamu lakukan itu diketahui oleh banyak orang. Gak suka kamu. Setiap kali perbuatan kita ini gak pengen diketahui oleh orang lain, dan hati kita ini gelisah, gundah, maka itu adalah perbuatan dosa. Maka jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Rajab, salah satu bulan Muharram yang sebentar lagi kita masuk kepada bulan Ramadan. Besar harapan kita kepada Allah selama 1 pekan ke depan kita mampu mengamalkan 5, paling tidak 5. Yang pertama adalah berkata dengan jujur. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Yang keempat, memuliakan tamu. Dan yang terakhir, selalu menegakkan kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة